Halo guys, apa kabar? Semoga baik. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Last Seen Alive. Film yang dirilis tahun 2022 ini dibintangi Gerard Butler sebagai seorang pria yang calon mantan istrinya menghilang secara misterius di sebuah pom bensin. Film ini menyelidiki penjahat kota saat berlari dari pihak berwenang. Seperti apa ceritanya guys? Kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri sedang berada di dalam mobil, Will dan Lisa, yang mana saat itu hubungan perkawinan mereka sedang berada di ambang perpisahan. Lisa meminta waktu kepada Will untuk menenangkan pikiran di rumah orang tuanya yang berada di pinggiran kota. Saat dalam perjalanan menuju ke rumah orang tua Lisa, Will hendak mampir ke pom bensin untuk menambah bahan bakarnya. Bersamaan dengan itu, Lisa pun sekalian turun untuk membeli air minum di minimarket yang ada di seberang pom bensin itu. Are you gonna get gas? Yeah. I'm gonna grab some water. Get some gas. Setelah membayar air minum kepada kasir swalayan itu, Lisa yang sedang berjalan menuju mobil tiba-tiba dipanggil seorang pria dari samping swalayan itu, dan Lisa pun menghampiri orang itu. Sementara Will yang sudah selesai isi bensin mulai cemas karena Lisa belum keluar dari swalayan itu. Akhirnya Will pun mendatangi swalayan itu untuk mencari keberadaan Lisa. Lisa. Will juga bertanya kepada petugas swalayan itu, namun petugas swalayan itu mengatakan tidak melihat Lisa. Check the bathroom. Yeah. Setelah mencari di semua tempat yang ada di sekitar pom bensin itu, ternyata Lisa belum dapat ditemukan oleh Will. Akhirnya Will pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Named Span said he lost his wife at the Veldro station. You can't find your wife? Yeah, I can't find my wife. She's 5'9", she's dark hair. All right, listen, Mr. Spade, just relax. I'll dispatch someone. Sambil menunggu polisi datang ke swalayan itu, Will pun pergi menemui orang tua Lisa yang memang tidak jauh dari pom bensin itu. Sesampai di sana, Will pun kaget karena Lisa juga tidak ada di sana, sehingga hal itu membuat orang tua Lisa menjadi kebingungan. Setelah dijelaskan oleh Will tentang kejadian di pom bensin itu, orang tua Lisa pun mulai cemas dengan keadaan Lisa saat itu. Setelah berbicara dengan orang tua Lisa, Will pun kembali menuju ke pom bensin untuk menemui detektif Peterson, polisi yang saat itu baru juga sampai di swalayan. Kemudian mereka bersama-sama masuk ke dalam swalayan itu dan kembali bertanya kepada petugas swalayan bernama Oscar. Saat detektif Peterson meminta ditunjukkan CCTV swalayan itu, Oscar pun mengatakan bahwa CCTV sudah rusak beberapa hari yang lalu. Kemudian detektif Peterson membawa tas dan laptop Lisa ke kantornya dan menyuruh Will untuk tetap berada di pom bensin untuk menunggu kabar dari polisi. Saat detektif Peterson sudah pergi dari tempat itu, Will kembali ke pom bensin dan melihat kamera CCTV yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Sehingga Will kembali menemui Oscar untuk melihat CCTV itu. Oscar yang tadinya menolak memberikan CCTV itu akhirnya mau setelah dihajar oleh Will. Will langsung mengambil drive CCTV itu dan membawanya ke kantor polisi menemui detektif Peterson. Hi there. I'm here to see Detective Patterson. Oscar gave it to me. Damn, Oscar. Setelah CCTV itu dibuka, akhirnya mereka melihat rekaman Lisa yang sedang bertemu dengan seorang pria yang mereka tidak kenal. Namun, karena terhalang oleh truk yang ada di sana, sehingga rekaman CCTV pun tidak dapat melihat apa yang terjadi di balik truk itu. Setelah itu, Will diinterogasi di ruangan oleh detektif Peterson. Will menceritakan masalah yang dialami kepada Peterson. Sesekali Will juga terlihat emosi karena mendapat pertanyaan yang menurut Will tidak penting untuk diketahui. Have you ever had an affair? No, I haven't had an affair. Setelah dari kantor polisi, Will kembali ke rumah orang tua Lisa. Di sana, Will memperlihatkan rekaman CCTV kepada orang tua Lisa. Ternyata pria yang ada dalam CCTV itu adalah mantan pembantu orang tua Lisa bernama Nicholas.
Orang tua Lisa pun memberitahukan kepada Will bahwa Nicholas adalah orang yang sangat mengenali Lisa. Bermodal informasi dari orang tua Lisa, akhirnya Will pun pergi menuju ke bengkel tempat Nicholas. Setelah mengendap-endap memasuki tempat Nicholas, akhirnya Will menemukan Nicholas ada di sana. What the fuck? You know who I am? Who fucking built my wife, Lisa? You know where she is? Will memukuli Nicholas untuk mencari informasi tentang Lisa, dan akhirnya Nicholas pun memberitahu bahwa Lisa dibawa oleh Frank ke pabrik yang ada di tengah hutan. Kemudian Will menyekap Nicholas ke dalam mobilnya untuk kemudian pergi ke tempat Frank. Namun saat dalam perjalanan, Will dicegat oleh polisi lalu lintas karena ngebut di jalan. Saat polisi hendak membuka bagasi mobil Will langsung kabur berlari menuju hutan. Setelah berjalan beberapa jauh, akhirnya Will bertemu dengan seseorang di sana. Hey, I'm looking for Will berpura-pura sebagai Nicholas agar orang itu mau menunjukkan tempat Frank, dan berhasil. Frank, you copy? All right, hold the fuck up. Sementara Detektif Peterson sedang menemui orang tua Lisa di rumahnya. Di sana, Detektif Peterson menjelaskan kepada orang tua Lisa bahwa sebenarnya polisi sampai saat ini belum menemukan bukti-bukti terkait kehilangan Lisa. Setelah menemukan tempat Frank, Will diam-diam memasuki pabrik itu untuk mencari tahu keberadaan Lisa. Ternyata pabrik itu adalah pabrik pembuatan sabu-sabu. Kemudian, Will menodongkan senjata kepada kedua orang yang ada di dalam. Saat pintu kontainer itu dibuka, tiba-tiba Open that door, let me see what's inside. dan akhirnya Will pun dapat membunuh Frank. Will juga kaget saat melihat Oscar, petugas swalayan, berada di sana. Saat Oscar baru keluar dari tempat itu, Will pun menodongkan senjatanya kepada Oscar. Begitupun dengan Oscar. Will minta Oscar menunjukkan di mana Lisa berada. Namun Oscar meminta imbalan sebanyak $20.000. Namun saat mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba Come on, $20,000 and I will help. It goes in your court. setelah kejadian itu, Will memeriksa semua ruangan yang ada di sana. Namun, Lisa tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian, detektif datang memberitahukan bahwa Lisa sudah mati dikubur di tempat itu. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Nicholas. Mendengar perkataan detektif Peterson, Will pun langsung terlihat lemas sambil terduduk di kursi. Lalu detektif Peterson mencari kuburan yang disebutkan oleh Nicholas. Namun saat penutup kuburan itu dibuka, ternyata tidak ada mayat Lisa di sana. Di waktu yang sama, Will melihat ada ruangan yang belum ia periksa sebelumnya. Will kemudian menghampiri ruangan itu dan ternyata Will menemukan Lisa yang ada di dalam disekap di tempat itu. Will langsung menggendong Lisa keluar dari tempat itu. Di akhir film terlihat Will yang sedang menunggu Lisa di depan rumah orang tua Lisa. Tiba-tiba didatangi oleh detektif Peterson. Detektif Peterson mengatakan telah menemukan bukti-bukti kuat untuk melibatkan semua orang yang ada di sana dan memberitahukan bahwa Will bebas dari tuntutan hukum. Dan film pun berakhir. Come with me.